Nama saya Naufal Zakli dengan NIM 12201192. Di sini saya akan menjelaskan bagian mlogin dari toko API. Jadi, kita memanggil folder terlebih dahulu dengan menulis sintaks namespace app/model. Lalu kita konfigurasikan agar file model mlogin dapat bekerja sebagai model. Lalu kita buat mlogin dengan ekstensi model. Lalu di dalam kelasnya kita panggil tabel yang ada di database dan beberapa field yang nantinya akan digunakan sebagai file master. Jadi file mlogin.php ini digunakan untuk mentesting tabel yang akan digunakan ketika memvalidasi data user yang login. Lalu ada RESTful. Kita akan membuat sintaks untuk memanggil controller, yaitu sintaks namespace application/controller. Lalu kita konfigurasikan RESTful controller.php sebagai REST API pada saat mlogin. Lalu kita buat kelas RESTful controller dengan ekstensinya research controller. Lalu di dalamnya kita buat format dari server API, yaitu JSON. Lalu kita buat function untuk merespon data login yang telah dikirimkan melalui server API, yang dimana di dalamnya terdapat kode status data yang dikirimkan dan data login. Lalu respon server API tadi kita kembalikan yang ada di mana di dalamnya. Kita panggil parameter yang telah kita memasukkan, yaitu berupa kode status dan data. Jadi RESTful controller ini digunakan untuk mengembalikan data login yang telah dikirimkan melalui server API untuk mengecek apakah data login yang dikirimkan melalui server API tersebut berhasil atau tidak. Toko kita login.dart. Yang pertama, kita buat class login dan di dalamnya kita membuat variabel beserta tipe datanya, yaitu kode tipe data integer, status dengan tipe data boolean, token dengan tipe data string, user ID dengan tipe data integer, lalu user email dengan tipe data string. Lalu kita buat function login di dalamnya dengan server JSON, yang dimana function login tersebut akan mengembalikan data tersebut ke halaman login dengan berdasarkan konfigurasi yang sudah kita masukkan pada Postman sebelumnya, yaitu berupa kode, status, token, user ID, dan user email. Lalu kita panggil function login tersebut yang telah berisi beberapa data login yang kita kirimkan melalui server API sebelumnya. Login.dart ini digunakan untuk menampilkan pesan ketika data login yang dikirimkan menggunakan server API berhasil atau tidak. Produk.dart. Lalu kita buat kelas produk dan di dalamnya kita isi dengan variabel yang nantinya akan dipanggil, yaitu ID dengan tipe data integer, kode produk dengan tipe data string, nama produk dengan tipe data string, kemudian harga produk dengan tipe data integer. Lalu kita buat function product dengan menggunakan server JSON dan di dalam function tersebut kita akan menulis beberapa data produk kembali yang nantinya akan ditampilkan, yaitu berupa variabel ID, kode produk, nama produk, harga produk. File produk.dart ini digunakan untuk mengirimkan data yang nantinya akan ditampilkan di halaman beranda. Registrasi.dart. Sama seperti file sebelumnya yang telah dibuat pada bagian folder model, yaitu
login dan produk. Kita buat kelas registrasi terlebih dahulu. Lalu di dalamnya kita tulis variabel kode dengan tipe data integer. Status dengan tipe data boolean, data dengan tipe data string. Lalu kita buat function registrasi dengan menggunakan server JSON agar nantinya data yang kita masukkan tadi masuk ke dalam database. Lalu di dalamnya kita tulis beberapa variabel yang nantinya akan dikirimkan ke Postman dan database, yaitu kode, status, dan data registrasi yang telah kita masukkan sebelumnya seperti nama, email, dan password. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Mujib dengan NIM 12201135. Di sini saya akan menjelaskan bagian controller login. Pertama kita setting dulu controller yang akan digunakan. Lalu di dalamnya kita tulis model login dan juga model member agar bisa diakses sesuai fungsinya nanti. Lalu kita buat kelas login controller dengan ekstensi RESTful controller, dan di dalamnya kita tambah function login untuk memeriksa data dan data user yang akan login, apakah sudah benar ataukah belum. Lalu di dalamnya kita tambahkan lagi fungsi random stream untuk mengubah karakter pasport di dalamnya menjadi karakter acak yang berisikan huruf dan angka secara acak. Kemudian saya akan menjelaskan bagian model. Kemudian saya akan menjelaskan bagian model member. Pertama kita konfigurasi dulu model untuk membuat model member di dalamnya. Lalu kita buat kelas model. Kelas model member. Dia bagus-bagus. Dikat aja nanti dikat. Nah, dikat. Ini apa? Ini siapa sih? Itunya matiin dulu. Nanti dikat bisa kan? Itu stop dulu. Itu stop. Padahal tadi udah bagus-bagus tadi dijelasin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan model bagian member. Pertama kita konfigurasi dulu model untuk membuat model member di dalamnya. Lalu kita buat kelas model. Di dalamnya dengan extension model. Lalu di dalamnya kita setting tabel menjadi agar anjir gak jelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian model member. Kita konfigurasikan model untuk Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan model member. Pertama kita konfigurasikan dulu model untuk membuat model member di dalamnya. Lalu kita buat kelas model member di dalamnya dengan extension model. Lalu di dalamnya kita setting tabel member agar bisa diakses. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Humaytis. Ingin melanjutkan pembahasannya, yaitu saya di sini membahas di folder UI sebagai tampilan dari aplikasi mobile yang diedit. Di sini ada file apa aja sih? Ada file login page, dan pertama, yang kedua ada file produk detail, yang ketiga ada produk form, yang keempat ada produk page, yang kelima ada registrasi page. Masuk ke login page dulu. Di sini import material. Import material ini mengambil data-data dari file-file lain, misalnya dari file widget, nama filenya warning dialog. Nah, pertama kita buat kelas login page dulu. Itu bisa login seperti ini codingnya. Masuk ke produk detail, di sini produk detail. Misalnya ada produk form.
page, ada registrasi page. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Habibullah dengan NIM 12201004. Saya di sini akan menjelaskan tentang toko API bagian registrasi controller. Pertama, kita konfigurasikan terlebih dahulu controller registrasi yang diperlukan untuk proses registrasi nantinya. Melalui server API, kita buat registrasi controller dengan ekstensi controller API, lalu kita buat function di dalamnya, yaitu function registrasi yang dimana function registrasi ini nantinya akan mengirimkan data berupa nama, email, dan juga password, yang dimana ketika proses registrasi berhasil, maka akan muncul notifikasi yang menandakan bahwa registrasi berhasil. Kedua, saya akan menjelaskan di bagian registrasi. Lalu untuk bisa mengakses tabel member, kita buat konfigurasi atau settingan dan sintaks app slash models. Lalu kita buat kelas registrasi sebagai model dari registrasi, dan di dalamnya kita setting tabel member dan beberapa file yang akan diakses nantinya, yaitu berupa nama, email, dan password. Sekian dari saya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang di bagian toko kita tentang blog. Login blog. Pertama, kita konfigurasikan file Dart dan beberapa page helper dan juga model, lalu kita buat kelas login. Di dalamnya yang digunakan mengirimkan data berupa email dan password melalui server API yang sudah kita konfigurasikan di aplikasi Postman. Lalu kita buat tabel body di dalamnya, yaitu berupa email dan juga password. Lalu data yang telah kita kirimkan akan dikirimkan database dan cek apakah sudah sesuai atau belum. Lalu di bagian logout, lalu kita import terlebih dahulu user info sebagai notifikasi bahwa user yang telah melakukan logout, yang dimana kita buat close logout block terlebih dahulu, yang dimana ketika kita melakukan logout maka akan muncul notifikasi yang menandakan bahwa user sudah logout. Lanjut di bagian produk block, pertama kita import beberapa modul dan file dari folder helper dan juga model, lalu kita buat class produk block, yang dimana kita di sini menulis terlebih dahulu variabel body yang berisi kode produk, nama produk, dan juga harga. Kita menuliskan beberapa function add produk untuk menambahkan produk, update produk untuk melakukan edit produk, delete produk untuk menghapus produk. Lanjut di bagian registrasi blog, sama seperti tadi, kita mengimport beberapa produk dan model, lalu kita buat kelas registrasi blog untuk mengirimkan data yang telah kita daftarkan melalui server API. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidane dengan NIM 12200989. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian controllers, base control ya tepatnya. Untuk bagian controller home, untuk bagian base controller merupakan controller yang nantinya akan kita gunakan dalam melakukan pengiriman data ke database melalui server API, dan nantinya data tersebut akan dikembalikan lagi ke sistem dengan menggunakan response yang menandakan bahwa data kita sudah masuk atau belum. Dan untuk bagian codingannya di sini bisa dilihat ada sekali banyak
ya. Ada namespace, app atau controllers dan sebagainya. Dan sekarang kita lanjut ke controller home. Untuk bagian controller home ini untuk menampilkan bagian halaman home codec meter yang dimana menandakan bahwa kita sudah masuk ke dalam halaman codec meter tersebut. Sebagaimana mestinya ini adalah untuk bagian home yang base-nya tuh untuk user yang nantinya akan login gitu, seperti bagian base-nya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Mujib dengan NIM 12201135. Di sini saya akan menjelaskan toko kita, folder widget. Dengan pertama kita ada file sukses.dialog.dart, sukses_dialog.dart. Pertama ini ada import page dulu, footer material.dart. Kemudian ada class cons yang isinya itu ada static cons sama double padding, ada double avatar radius. Terus ada class success dialog dengan extends titles widget yang isinya ada final string, final void callback, dan cons success dialog. Kemudian ada widget build di run dialog yang isinya ada shape, rounded, rectangle leaderboard, border radiusnya, cons padding, elevation, background colornya, transparan, shieldnya, sama dialog content. Terus ada dialog content, build contentnya, content range-nya container, dan isi paddingnya sekian sama margin sekian. Terus ada shieldnya kolom dengan isi cons-nya, teksnya sukses, dan ada lagi cons size box-nya 16, description-nya text line center, sama style-nya cons. Oke, mungkin penjelasan dari file sukses underscore dialognya segini. Selanjutnya ada file warning dialog.dart. Sama ini ada import page footer slash material dart, ada class cons, static, isinya static cons. Kemudian ada class warning dialog dengan extend satu widget, ada isinya dengan final cons. Kemudian ada override dan isi widget build, dan ini return-nya dialog. Ada return container yang isinya itu ada padding sama margin, shield, text, align center. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai file-file di dalam widget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.